ini Bu, tadi menarik banget di depan waktu saya masuk ada bagian kopi koror ya. Yang terbaru. Wah, ceritain ini Bu, gamebot sama ibu anak. Perilaku gadget sekarang itu kan termasuk ya Unik ya. Sama Itenas. Hai Tenas People, perkenalkan saya Alifa, pustakawan Tenas. Nah, sekarang kita ada di satu segmen baru dari perpustakaan Tenas, yaitu podcast bareng sama perpustakaan lain di daerah Bandung. Nah, perpustakaan pertama yang kita datengin, bisa tebak dari mana? Ini perpustakaannya Widya Tama, tetangga kita yang deketan, tempat cari makannya bareng-bareng, wilayah kekuasaannya sama-sama Cikutra. Dan sekarang saya sudah barengan sama Ibu Cucu, Kepala Perpustakaan Widya Tama. Selamat pagi Ibu. pagi. Oke, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sedikit Bu. Boleh. Spill soal Widya Tama. Oke, halo, saya Cucu Odija, saya Kepala Perpustakaan Universitas Widya Tama. Udah Bu. Itu aja deh, Itu cukup aja. dulu. Ibunya ini keren banget guys, soalnya sekarang lagi S3, lagi dikejar-kejar proposal disertasi, jadi kita doain supaya cepat selesai ya. Amin, amin. Jadi secara singkat saya jelasin dulu bahwa podcast ini tuh supaya kita mengenal perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah Bandung. Soalnya perpustakaan ITENAS itu punya kerjasama dengan beberapa perpustakaan daerah Bandung. Jadi siapa tahu nih teman-teman ITENAS People bosen bikin ngerjain tugas atau skripsian di ITENAS, bisa tuh mampir-mampir ke perpus-perpus yang ada di lingkungan Bandung. Benar nggak Bu? Boleh nggak kesini? Oh, boleh, boleh. Boleh ya? Dengan senang hati. Gratis kan Bu? Gratis dong. Gratis. Yang penting tasnya dititipin di loker sama kayak di ITENAS gitu. Oke. Bu gini ya. Iya. Kan kita baru nih kesini ya pertama kali. Tuh. Saya juga belum tahu nih. Cuma tahu sekilas-sekilas aja nih dari website, dari Instagram. Jadi di sini tuh layanannya ada apa aja sih Bu? Waduh, layanannya apa saja? Oke. Kalau kita masuk dulu ada layanan loker. Kita kan pertama tuh masuk ke Perpus Widya Tama langsung ada layanan meja layanan itu paling depan. Nah, pas masuk itu kita itu ada layanan loker dulu. Nah, kalau mau tanya-tanya informasi silakan. Di situ juga boleh ada layanan informasi. Kemudian ada layanan sirkulasi. Apa tuh layanan sirkulasi? Mungkin ini ya asing ya karena itu istilah perpus banget. Layanan sirkulasi itu adalah layanan pinjam atau pengembalian buku perpustakaan. Kemudian kita naik ke lantai 2, di situ ada layanan tesis dan skripsi. Pokoknya layanan tugas akhir deh di lantai 2. Kemudian ada layanan workstation juga di lantai 2. Kemudian di lantai 3 ada layanan Universitania. Tapi kita turun lagi ke bawah, tapi kalau turun lagi ke bawah tuh di ruangannya di sebelah sudut sana, itu ada layanan gamebot sama layanan ibu anak yang terbaru. Wah, ceritain dikit Bu, gamebot sama ibu anak Bu. Nah, layanan gamebot dan layanan ibu anak ini sebenarnya layanan yang paling favorit kalau di sini saat ini. Apalagi sekarang lagi bulan puasa nih. Iya. Pasti penuh itu antri orang-orang ke sana, ya mahasiswa ke sana. Pada ngumpul di sana main game untuk mengisi waktu, mengisi waktu untuk kuliah lagi, mengisi waktu untuk nanti terutama anak-anak kos ya yang sampai sore membuka di situ. Main game, mau tiduran juga karena di situ sistemnya lesehan. Oke. Anak-anak juga boleh di sini ya, karena itu ada ibu dan anak. Itu merupakan idenya Ketua Pembina Yayasan kita, Ibu Nunik ya panggilannya, Ibu Sri Juniarti itu panggilannya Mbak Nunik ya. Nah itu memberikan ide supaya ada pojok ibu anak. Kenapa harus ada pojok ibu anak? Nah karena dosen itu yang bapak-bapak terutama ya kan punya istri nih. Nah itu harus pengetahuannya itu harus ditambah juga misalnya untuk terkait anak-anak itu juga. Nah terus kan ada dosen-dosen yang masih muda nih banyak ya sekarang dosen muda banyak
Nah, kalau mengajar, ibunya mengajar tapi anaknya pengen ikut, silakan. Nanti anaknya di perpustakaan suruh baca-baca, koleksinya banyak. Koleksinya juga kita sebagian besar koleksi saat ini adalah dari ibu pembina yayasan dan bapak ketua yayasan. Keren banget ya. Itu bisa jadi inspirasi juga buat perpustakaan-perpustakaan lain. Kalau bayar childcare kan lumayan ya Bu ya. Nah, betul. Sedangkan di perpus ada Cuman tuh. kami tidak menerima yang bayi ya. Iya. Bukan deh, Mengerti Bu. Karena kan ibu anak bukan ibu bayi. Iya. Oke. Terus ini Bu, tadi menarik banget di depan waktu saya masuk ada bagian kopi corner ya. Betul, ada kopi. Itu Dan ada kafe kopinya di sebelahnya. Oh, itu kafenya beneran Bu? Iya beneran. Sayang saya kesini bulan puasa ya, harusnya Ya, jadi tidak tutup. bulan puasa nih. Jadi boleh diceritain Bu? Nah, itu juga sebetulnya kopi corner itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2016. Pas itu kita tadinya mau menginformasi atau meliterasi anggota perpustakaan tentang kopi. Kopi biji-bijinya gitu Bu? Iya, kopi di Indonesia kan Indonesia itu penghasil kopi ya. Salah satu penghasil kopi terbaik di dunia ya. Nah, kita itu terutama di Jawa Barat itu kan banyak jenisnya ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dulu ke Indonesia yang banyak jenisnya kopinya. Kita di Jawa Barat aja udah banyak ya. Terutama kalau di Jawa Barat itu kita pernah juara ya, Puntang. Iya. Kopi Puntang itu salah satu juara di dunia ya. Nah, itu kita perkenalkan supaya mahasiswa atau pengguna perpustakaan Widyatama mengetahui juga bahwa kita itu kaya akan kopi. Nah, baru di sejak ulang tahun perpustakaan ya, gedungnya Pustaka Loka kita yang keberapa ya kemarin itu 14 atau 15, lupa lagi saya. Nah, itu kita bikinlah kopinya, kafe kopinya. Oke. Supaya melengkapi gitu. Kita bikin di sana, ternyata banyak yang suka. Karena kebetulan di Perpus Widyatama salah satu pustakaannya adalah barista. Iya. Ya. Wah, keren sekali. Jadi sayang sekali datangnya bulan puasa. Ya, nanti Kalau lah. nggak bulan puasa pasti kita suguhin tuh kopinya. Nanti- Enak ya. Nanti kalau Ininya nggak sih. puasa seksi lagi Bu. Saya tagih Iya. kopinya. harus kesini lagi. Ya, oke. Ya, Bu. Kalau tadi kan udah ada layanan favorit yang game buat ya, game buat room. Nah, terus kalau program Bu, kegiatan ya perpustakaan Widyatama tuh apa aja sih? Kalau program-programnya cukup lumayan banyak juga. Yang favorit tuh, Bu? Yang favorit itu sekarang itu adalah kita pokoknya setahun 4 kali ada semacam kayak gini. Kalau dibilang podcast atau apa namanya talk show, talk show harus ada ini ya. Pokoknya podcast atau talk show lah seperti itu. Kita dengan nama You Tanya Ahlinya. Oke. You Tanya Ahlinya, kita narasumber untuk sementara ini dari dosen-dosen, dari pejabat pimpinan Universitas Widyatama kita tanya terkait tema tertentu. Nah, itu kita udah memasuki tahun kedua saat ini dengan program-program You Tanya Ahlinya itu. Nah, kebanyakan saat ini yang jadi ahlinya itu adalah dosen-dosen. Kita sesuai dengan misalnya di pendidikan gitu kan, bisa digali dari tema-tema yang sesuai dengan misalnya bulan yang kita selenggarakan atau misalnya tema yang sekarang lagi viral, lagi booming. Nah, itu kita angkat seperti itu. Dan yang menjadi moderatornya adalah Duta Baca Widyatama. Kalau Duta Baca itu berapa kali pergantian periode? Kita tiap tahun diganti Oh, Duta tiap Bacanya, tahun. 1 tahun sekali. Dengan spesifikasi Kebetulan apa ya? Duta Baca yang kita itu adalah Duta Baca Kota Bandung. Oh, Pemenang. Jadi kita dua kali Duta Baca tahun ini pemenang juara harapan ke-1 dan ke-3. Mahasiswa Widyatama pemenang Duta Baca Kota Bandung harapan pertama dan harapan ketiga. Nah, dari prodi film yang juara harapan 1, yang juara harapan 6-nya ketiganya itu adalah dari prodi teknik. mahasiswa ITENAS ada yang tertarik? Dong, jangan kalah sama tetangga. Biar kita juga punya Duta Baca ya. Oke Bu, keren banget ya Bu, luar biasa sekali, menginspirasi.
Saya pengen nanya satu lagi Bu, ini pertanyaan terakhir. Iya, Ada silakan. nggak pengalaman menarik atau misalnya menjengkelkan juga boleh atau lucu saat melayani mahasiswa? Selama Ibu menjadi pustakawan nih, pasti ada lah 1-2 cerita. Sebetulnya kalau pelayanan itu kan kalau kepala perpus jarang melayani ya. Cuman saya kan suka nanya-nanya, Iya, betul gitu. nggak? Nanya-nanya gimana pengalaman karena kita juga suka istilahnya berdiskusi dengan rekan-rekan yang ada di perpus gitu. Nah itu pengalamannya sih banyak banget yang lucu-lucu gitu ya. Kenapa? Karena meskipun mahasiswa kadang-kadang kita menjelaskan harus berkali-kali. Emang karena mungkin mereka nggak fokus ke apa ya, perilaku gadget sekarang itu kan termasuk ya Unik ya ya. yang harus paling cepat, Oh ya. benar nggak, instan gitu ya. Kadang-kadang kita ya kadang melayani kan sesuai prosedur, sedangkan mereka harus Pengen cepet. cepat gitu. Nah itu mungkin yang menjadi kendala. Mungkin kadang-kadang kita jadi tadinya bete tapi kita harus tahu juga kan ada ilmunya perilaku konsumen ya. Jadi ya itu harus dipahami juga. Karena banyak bukunya. Jadi orang staf perpustakaan Widya Tama tuh harus silakan baca buku. Kalau ada keluhan silakan baca buku tentang perilaku konsumen. Jadi nantinya nggak bete gitu. Oke. Itu berarti memang mahasiswa ini ada-ada aja ya Bu ya. Sangat gitu. Apalagi kalau musim puasa gini ya, menguji Puasa, kesabaran. udah kesabaran terus menjelang ujian tengah semester gitu Iya. ya. Biasanya Tapi gitu. yang sebenarnya yang lebih ini kan itu kan cuma 1-2 ya. Yang ininya yang udah kalau udah terbiasa ke korpus mereka akan paham ada ini. Yang 1-2 jadi istilahnya kita itu oh ya dinamika. Dinamika pada saat kita melakukan pelayanan itu seperti itu. Berarti kita itu harus memperlakukan orang itu tidak sama. Tapi memang peraturan standar harus sama. Tapi memang perlakuan kita harus melihat juga gitu kan. Nah kita juga harus tahu bahwa masalah di rumah tidak boleh bawa ke kantor. Sehingga kita selalu full senyum. Harus full smile. Oke. Kalau begitu mungkin segitu aja Bu yang bisa. Baik. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain, cuman karena kita semua terbatas waktu ya Bu ya. Jadi segitu aja. Mungkin nanti ada season 2 dengan perpustakaan Widya Tama. Baik. Gantian Widya Tamanya yang main ke ITENAS. Siap. Kita akan datang ya ke sana. Boleh Bu, ditunggu. Siapa tahu nanti Ibu juga bisa nyentil-nyentil di sana. Gitu. Oke teman-teman ITENAS People, segitu informasi yang bisa saya korek-korek dari Ibu Cucu. Nanti kita bakal ada footage tentang perpustakaan Widya Tama, tadi udah izin juga. Jadi siapa tahu nanti teman-teman ITENAS People mau datang ke sini nggak buta-buta banget lah gitu ya. Oke, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan, terutama saya ini pertama kali, mohon dimaklumi ya. Kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.